Oke, baiklah. Kami di sini akan membuat sebuah rancangan interkoneksi 3 router, 4 switch, dan masing-masing switch diberikan 3 PC menggunakan aplikasi Cisco Packet Track. Dalam hal ini untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah jaringan komputer lanjut. Nah, pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi Cisco Packet Track-nya. Oke, kita lebarkan saja. Nah, kemudian kita tambahkan routernya. Kita berikan 3 router. 1, masukkan 3 router. Oke, seperti ini ya. Terus tambahkan 4 switch dan diikuti dengan menambahkan PC-nya pada masing-masing setiap switch. Seperti ini, switch kita masukkan 4 switch. 1, 2, 3, 4. Oke. Di sini kami hanya menggunakan 3 PC pada setiap switch-nya. Jika Anda ingin menambahkan PC-nya lebih dari itu, silahkan saja dicoba, mungkin itu akan lebih baik. Kita tambahkan PC-nya. 1, 2, 3. Pada setiap masing-masing switch diberi 3 PC. Ya, seperti ini. Kemudian setelah dirancang seperti ini, kita atur pada switch pertama. Kita matikan tombol ini, yang lampunya hijau ini kita matikan agar supaya kita bisa mengganti colokan yang seperti ini di dalam ini. Kita pilih WIC 1 Ethernet, kita masukkan ke dalam sini, sama ini juga masukkan. Oke. Sesudah itu kita hidupkan kembali, kita X saja. Begitu juga dengan router 2 dan 3. Kita pilih WIC 1 ENT ini, kita pasangkan sini sama seperti yang tadi. Yang ketiga juga begitu. Kita matikan dulu, kita masukkan 1, 2, kita hidupkan ini, kita keluarkan. Oke, sesudah itu kita akan melakukan konfigurasi setiap routernya. Kita konfigurasi setiap routernya. Tapi sebelum itu kita
akan membuat alamat pada routernya. Di sini saya akan menambahkan 192.168.1.1 alamat router pertama, kedua, dan ketiga. Kita tambahkan lagi 4, 5, dan 6. Oke, cukup. Ini nanti untuk Ethernet 0/0. Oke, sama switch kita berikan juga. Switch kita berikan juga. Alamatnya geser ke atas sedikit. Ya. Oke. Ini kita ubah menjadi 1.2. Karena ini sudah 1, ini pasti 2. Dan seterusnya ini 3. Ini kita ganti dengan 2.3. Ini kita ganti dengan 2.2. Ini kita ganti dengan 2.1. Ini kita ganti dengan 7, dan kita gunakan 26. Selanjutnya yang ini kita ganti menjadi 11, dan ini kita ganti 27. Oke. Supaya setiap masing-masing switch ini memiliki alamatnya masing-masing. Nah, ini kita ganti dengan 10.0.0.10. Oke. Lakukan seperti ini. Ini kita ganti juga 150.70.45.18. Kita gunakan di sini 18. Ya, lakukan seperti ini. Lakukan seperti pada gambar ini. Kemudian kita konfigurasinya kita atur pada setiap switch. Switch pertama, fast ethernetnya yang 0/0 kita masukkan yang ini, alamat 192.168.1.1. Nama sebelumnya kita on kan. Kita masukkan oke. Selanjutnya fast ethernet 0/1. Ya, kita masukkan fast ethernet 0/1 ini adalah alamat dari switch yang pertama ini.
masukkan saja. Oke, selanjutnya 0/0/0 atau Ethernet 0/0/0, yaitu kita masukkan yang ini di atas alamat yang pertama tadi. Oke, kita on kan. Dan yang ini kita masukkan alamat switch yang ini, yang kedua kita masukkan. Ya, seperti ini. Oke, sudah on. Kita on semua. Atur sama seperti yang pertama tadi. Jika yang kedua ini menggunakan alamat yang ada pada dirinya sendiri atau alamat dirinya sendiri, alamatnya masing-masing. Seperti router pertama menggunakan ini, di sini kita menggunakan ini 1.2. Selanjutnya kita on kan, jangan lupa sama. Kita on kan. Yang ininya kita lanjutkan dari switch yang ini, switch yang kedua. Misalnya ya ini 11 dari di switch yang ini 27. Sekarang kita masukkan menjadi 28. Ya, kita centang 0. Yang Ethernet 0/1/0 ini kita masukkan saja yang ini, switch alamat switch kedua ini kita masukkan di sini saja. Ujungnya kita ganti menjadi 28. Oke, kita X. Lanjut yang router ketiga, sama, lakukan hal yang sama. Ini titik 3 di on kan. Di alamat switch yang keempat ini nih, kita on kan. Oke. Selanjutnya Ethernet 0/0/0, masukkan saja yang paling atas ini, masukkan sini 2/1. Oke, centang on, kita on kan. Selanjutnya yang 0/1/0 ini sama tadi seperti yang
yang di router kedua kita masukkan saja alamat pada switch yang kedua. Namun belakangnya kita ganti menjadi 29 karena tadi 28 sudah dipakai di router kedua ini untuk memasukkan alamat Ethernet 0/1/0 nya. Oke, kita on kan. Oke. Selanjutnya kita koneksikan atau kita pasang kabel dari router 0 ke atau dari router 1 ke router 2 menggunakan kabel cover crossover ya. Selanjutnya kita hubungkan router kedua ke router ketiga menggunakan kabel yang sama, copper crossover. Kita klik, kita pilih ini. Oke. Selanjutnya kita hubungkan routernya, kita hubungkan ke switch-nya masing-masing. Kita menggunakan kabel copper strip through. Cover strip through. Dimana kita klik di sini. Sama kita klik. Kita klik saja. Selanjutnya oke, lakukan seperti itu. Kemudian kita atur RIP pada setiap router. RIP ini untuk memperkenalkan setiap masing-masing alamat pada router. Nah, kita tekan RIP-nya, kita masukkan saja alamat ini. Kita gantikan 0 saja. Selanjutnya kita ganti 2. Sebenarnya 2.3, tapi kalau 0 tidak masalah, semuanya di belakangnya 0 tidak masalah, tidak apa-apa. Karena step di add nanti pasti belakangnya akan berubah menjadi 0. Dari itu kita add saja langsung. Kita ganti ini menjadi 7. Kenapa 7? Ini bisa 26, tapi saya tidak usah saja diganti 0, biar saja. Kenapa 7 itu? Karena ini ngambil dari alamat switch, dia mengambil alamat ini dan ini alamat router switch pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kenapa saya tidak mengambil yang alamat router kedua, ketiga? Karena satu ini sudah mewakili
kedua dan ketiga, sedangkan yang 2.0 ini sudah mewakili kedua dan ketiga juga yang di atasnya. Oke, lanjut, kita add saja, dan ini kita ganti menjadi 11 dan kita add langsung. Kita add kita masukkan alamat suite yang terakhir atau yang keempat. Atau 0 juga tidak masalah, karena setiap akan di add pasti akan berubah menjadi 0 belakangan. Oke, lakukan hal yang sama pada router kedua dan ketiga. Kita klik RIP, lanjut ke router ketiga, RIP-nya. Oke, seperti itu. Kemudian kita koneksikan PC ke masing-masing switch-nya. Kita gunakan kabel otomatis. Kita sambungkan ke switch. Iya, seperti ini. Lakukan hal seperti ini. Oke, lakukan hal seperti itu. Dan kemudian setelah itu kita akan mengatur IP dari setiap masing-masing PC yang ada. Kita double klik pada PC, kita buka desktop, kita buka IP-nya, kita masukkan download gateway-nya dulu. Download gateway ini kita masukkan alamat switch-nya ini dia, masing-masing switch. Karena ini PC bagian switch pertama, kita gunakan yang ini sama, gunakan ini, yang ini juga sama. Kalau yang ini, gunakan yang ini juga begitu. Tergantung terhubung ke switch yang mana PC tersebut. Langsung saja kita masukkan gateway-nya. Ya, seperti ini. Kita masukkan IP address-nya. Kita ubah menjadi belakangan menjadi 27.
klik di sini, kita naikkan 1 poin dari 26 menjadi 27. Ininya sama dan belakangnya beda. Lakukan hal yang sama pada PC yang kedua. Netscope IP 27 menjadi 28. Oke. Gateway-nya tetap. Begitu juga pada PC ketiga. Gateway-nya tetap. Ini kita ganti menjadi selesai 27, 28, 29. Kita oke. Pada PC suite kedua ini kita masuk Netscope IP, gateway-nya kita mengganti 11. Ini kita menjadi 27 karena dia mengikuti alamat dari suite ini. Oke, ini kita ganti menjadi 28, naik 1 poin dari gateway yang belakangnya saja. Oke, kemudian selanjutnya lakukan hal yang sama 9. Oke, lakukan hal yang sama. Ganti 11. Oke. Scope IP menjadi 12. Oke. Kita ganti menjadi 13. Dan ini berbeda suite, kita ganti. Ganti menjadi 19. Ada 20. Oke, lakukan hal seperti itu tadi. Untuk pengetesan, mari kita coba dari PC pertama ini ke PC yang 10 ini. Kita ambil pesan, kita lakukan seperti ini, pengiriman pesan. Kalau masih gagal seperti ini, kita lakukan sekali lagi, klik sini dan ke sini. Nah, kalau sudah successful berarti pesan dapat terkirim, dan itu tandanya Anda berhasil menginterkoneksikan 3 router. Untuk melihat cara kerjanya, cara pengirimannya, kita auto
capture atau play. Nah, maka dia akan berjalan seperti ini. Proses pengiriman dari PC pertama ke PC 10 ini. Dia melewati router pertama, kedua, dan ketiga, melalui switch yang keempat, dan akan terkirim ke PC 10 ini atau PC 9. Ini penyampaian pesan untuk PC pengirim. Oke, jika sudah selesai maka tandanya akan seperti itu, dan statusnya pun akan successful. Oke, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembuatan tutorial ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.